Melalui rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan segera diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang. Persoalan kejahatan seksual berbasis elektronik dan pencegahannya menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Ari Egahni Ben Bahat mengatakan, Panja bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 558 daftar inventaris masalah secara detail dan substantif. Ari Egahni menambahkan hal penting yang menjadi fokus pembahasan saat ini adalah kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, mulai dari pencegahan sampai penanganannya. Ari menilai rancangan Undang-Undang TPKS harus segera disahkan karena saat ini di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori darurat kekerasan seksual. Sangat penting. Dengan kedaruratan kekerasan seksual, kita bersyukur Bapak Presiden Jokowi merespon dengan sangat cepat, atmosfer positif bagi kita untuk bagaimana menanggulangi kedaruratan seksual. Harapan kita nggak begitu lama ya, apakah masuk dalam paripurna minggu depan atau paripurna yang selanjutnya tergantung bagaimana koordinasi dari Panja juga Ketua Panja bersama dengan pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyatakan, pemerintah dan DPR RI berkomitmen akan ada dana bantuan korban kekerasan seksual yang bersumber dari APBN ataupun sumbangan dari organisasi filantropi. Edward menegaskan, rancangan Undang-Undang TPKS mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik serta eksploitasi seksual. Korban pelecehan di media sosial harus mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat. Satu adalah mengenai rumusan, mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual. Sangat mulus, karena saya kira satu, pemerintah, dua DPR, dan ketiga teman-teman koalisi masyarakat sipil punya pemikiran yang sama. Nggak ada kendala sama sekali. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya yang ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang TPKS belum lama ini mengatakan, proses pencegahan dan pemantauan menjadi salah satu pembahasan yang dimasukkan ke dalam susunan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Willy, pencegahan dan pemantauan dalam rancangan Undang-Undang TPKS bukan hanya domain pemerintah dan DPR RI, tetapi masyarakat sipil juga dapat terlibat dalam upaya tersebut. Kita bahas tentang ini sekarang sedang berjalan proses pembahasan tentang proses pencegahan dan pemantauan. Nah, nanti untuk pencegahan sendiri kita masukkan kan tidak hanya domain pemerintah dan DPR, tapi juga masyarakat sipil kita masukin ya. Di sejauh ini sudah cukup produktif, cukup kualitatif dari proses panja yang seminggu ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multaza menjawab polemik tidak dicantumkannya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang TPKS. Menurut Ibnu, tidak dicantumkannya pemerkosaan dan aborsi dalam rancangan Undang-Undang TPKS lantaran sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak boleh ada dua norma hukum yang bertabrakan. Ibnu Multaza menjelaskan rancangan Undang-Undang TPKS akan menjadi pelengkap KUHP dan rancangan Undang-Undang TPKS akan lebih detail mengatur soal kekerasan seksual di masa sekarang yang berkembang lewat berbagai media. Utamanya adalah pemulihan psikis, pemulihan sosial, dan pemulihan medik. Supaya hak-hak korban ini bisa betul-betul dituangkan secara rigid di dalam RUU TPKS atau nanti menjadi Undang-Undang TPKS. Kan ini kan korban ini kan yang bersifat psikis itu dampaknya kan long time ya. Secara sosiologis, secara psikis akan dinilai oleh dokter-dokter yang menangani korban ini apakah ini sudah sembuh belum atau sudah sembuh betul atau belum. Anggota Balik DPR RI Lulu Nurhamidah menyayangkan pemerintah menghapus pasal pemerkosaan dan tindakan aborsi dari rancangan Undang-Undang TPKS. Padahal, kedua hal tersebut akan lebih detail jika dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Meski demikian, Lulu berharap pasal pemerkosaan dan aborsi tetap dibahas secara komprehensif dalam payung hukum masing-masing, yakni RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan.
Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah agar bisa dijembatanin dalam pengaturan yang di KUHP, sehingga jangan sampai kalau ada perempuan yang melakukan aborsi tetapi karena ada situasi yang tidak berdaya, situasi yang sangat rentan, atau karena ada relasi kuasa yang timpang, ini kemudian dia tidak dikriminalisasi. Panitia Kerja Balik DPR RI bersama pemerintah mentargetkan pada masa sidang ini, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS akan selesai dan disahkan menjadi undang-undang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.